perempuan yang berperan itu adalah yang memiliki kompetensi. Apapun kompetensinya dan di bidangnya, di lingkungannya, apabila dapat dimanfaatkan, maka dia sudah berkontribusi dalam menguatkan martabat. Halo sahabat penyuluh di seluruh tanah air Indonesia. Apapun agama, suku, ras, dan golongan Anda, jika Anda adalah orang toleran, jangan lupa like, komen, dan subscribe video penyuluh zaman now. Bersama kita bisa. Tema yang diberikan kepada saya dari panitia adalah peran perempuan dalam menguatkan martabat manusia dalam masyarakat yang pluralistik. Barusan kita mendengarkan dari Bapak Profesor Dr. Mahfud MD, bahwa masyarakat kita Indonesia sangat majemuk dan rentan perpecahan, ada kesenjangan, konflik, demikian banyak permasalahan yang bisa diakibatkan karena kita masyarakat yang majemuk. Namun ada solusi-solusi yang sudah dilakukan oleh baik pemerintah maupun masyarakat dan juga lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang menjadikan Indonesia aman, stabil, dan membangun sampai sekarang. Mudah-mudahan aman terus dan berhasil mempertahankan eksistensinya ratusan tahun ke depan, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin memulai pemaparan saya dengan silakan panitia boleh share. Ya. Tentu saya tidak mau berangkat dari masalah-masalah perempuan ya yang ada di masyarakat. Kita tahu masih ada ketimpangan, kesenjangan baik dari tingkat pendidikan, angkatan kerja dan juga ekonomi, kesehatan dan lainnya. Itu kita sudah maklum dan terus-menerus kita upayakan untuk bersatu menangani masalah ini semua. Namun kita atau saya dalam presentasi kali ini saya ingin pandangan yang optimistik dan juga yang lebih teduh begitu atau lebih kalem, tidak memunculkan yang kontroversi, artinya yang masih diperjuangkan oleh perempuan yang masih sangat menyakitkan untuk memperoleh haknya, baik itu dalam pendidikan, ekonomi, dan juga tentu dalam ranah publik begitu, apalagi dalam mencapai posisi mengambil keputusan. Perdebatan itu kita juga sudah ketahui, tapi saya akan bahas hal-hal lain yang lebih menguatkan martabat manusia. Karena kita sepakat bahwa norma agama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, semua mendukung bahwa manusia martabatnya harus dijaga, perempuan juga demikian, dan perempuan berperan dalam menjaga martabat. Ya, next. Nah, di masa kini perempuan yang berperan itu adalah yang memiliki kompetensi. Apapun kompetensinya dan di bidangnya, di lingkungannya, apabila dapat dimanfaatkan, maka dia sudah berkontribusi dalam menguatkan martabat manusia. Martabat manusia adalah harkat yang tidak dapat dikalahkan ya oleh apapun untuk menjadikannya manusia dan menjadikannya makhluk yang mulia. Untuk itu peran perempuan di masa era globalisasi sekarang ini dan juga masa pasca pandemi harus bertransformasi. Ini kriteria perempuan yang dengan kompetensinya yang dapat menjaga martabat
perempuan, martabat manusia Indonesia adalah mampu bertransformasi, berpikiran terbuka, kritis, inovatif, serta mampu menguasai teknologi dan berkembang sangat dinamis sekarang ini. Perempuan banyak berkontribusi setelah masa pandemi. Justru ada kajian bahwa perempuanlah yang menjaga ekonomi keluarga menjadi bisa dijalani, ya, artinya tidak terlalu jatuh terpuruk, karena ternyata perempuan di masa pandemi ini melakukan upaya ekonomi, ya, menjadi pelaku ekonomi. UKM biasanya menjadi UKM, dan inilah yang mendukung ekonomi keluarga mayoritas bangsa Indonesia. Adapun yang sudah biasa berprofesi tentu juga melanjutkan profesinya dan tidak menjadikan ekonomi sangat mengganggu keluarga. Ya. Kemudian perempuan di masa genting biasanya bisa fleksibel menghadapi beragam situasi, dan ini banyak buktinya bisa beradaptasi dan mengubah cara pandang dari yang bergantung menjadi mandiri. Ini juga banyak bukti. Adapun bagi banyak perempuan yang belum mandiri dan masih menggantungkan kepada suami atau kepada keluarga, ini pun akan mereka sudah punya wawasan agar mandiri dalam hal tertentu, bukan hanya ekonomi saja, bisa kemandirian dalam berpendapat, beraspirasi, karena di Indonesia alhamdulillah perempuan memang sudah memperoleh hak dan sudah terbiasa dengan penyampaian aspirasi, tidak tertekan, tidak merasa direndahkan, dinomorduakan, dan tapi tadi saya tidak menutup pandangan bahwa ada masalah di perempuan. Baik, kita Profesor, mohon maaf, izin Profesor, waktu tinggal 2 menit lagi. Baik. Terima kasih. Itu kita menerima perbedaan yang ada sekaligus dapat menyaring informasi. Nah, bagaimana perempuan bisa menjaga martabat manusia adalah menerima perbedaan apapun, etnik, agama, budaya, tradisi. Ini kita bisa menerima, dan dengan arus informasi yang begitu besar untuk menjaga martabat manusia, maka kita harus menyaring informasi yang konstruktif dan bukan yang destruktif. Nah, dalam penyaringan budaya ini, maka nilai-nilai Pancasila mampu mengalahkan, ya, banyak serangan dari arus yang tidak jelas, yang berbeda dari kearifan lokal di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dapat diandalkan dan semoga terus dapat juga dikembangkan. Nah, dengan demikian kita bisa berperan. Ya, next. Ini dalam pandangan saya, cara perempuan menghadapi masyarakat yang pluralistik adalah perempuan harus punya cita dan pandangan tentang martabat bangsa Indonesia yang utuh. Dan kemudian penguatan keluarga. Perempuan Indonesia semua menghargai lembaga perkawinan dan juga keluarga, sehingga lain dari budaya Barat misalnya, atau budaya lain yang memang dianggap hak HAM, ya, hak asasi manusia itu adalah individualistik. Tapi kalau di Indonesia dari norma dan dari budaya, keluarga adalah pengikat bagi masyarakat, dan yang menjaga martabat harkat bangsa adalah dimulai dari. Kemudian penguatan perempuan di bidang ekonomi ini penting, dan banyak contoh UMKM itu sudah dikembangkan dan perempuan banyak sekali pelakunya. Kemudian keadilan dan kesetaraan gender. Tentu keadilan ini kita bisa bayangkan betapa
berbanyak permasalahan dan sudah didukung oleh undang-undang yang mendukung undang-undang HAM dan juga undang-undang yang mendukung anti diskriminasi terhadap perempuan, tetapi masih juga banyak yang perlu dibenahi. Tentu utamanya adalah kesadaran perempuan sendiri atas martabat dirinya, harkat dirinya, sehingga kita bisa menjaga relasi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Kemudian adanya... Baik, Profesor, mohon maaf waktunya sudah habis. Mohon izin, mohon maaf sekali. Baik, saya tutup dengan next itu ada rekomendasi sangat mudah bahwa kita memang harus menjaga martabat karena banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi perempuan dan berperan positif dan aktif. Terima kasih atas kesempatan.